teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nadia Imro'atin Husna dengan NIM 153 dari kelas 2D PGSD dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai sistem pencernaan pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya Nadia Imro'atin Husna akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Manusia memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ tersebut memiliki fungsi berbeda dalam mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selain organ pencernaan tersebut, tubuh juga membutuhkan zat-zat yang dihasilkan oleh empedu, kelenjar air atau liur atau ludah, serta pankreas untuk membantu pencernaan makanan. Rongga mulut. Rongga mulut merupakan tahap awal pencernaan makanan, yaitu pencernaan kimiawi dan mekanik. Pencernaan kimiawi dibantu enzim amilase pada air liur yang dihasilkan oleh kelenjar air liur atau ludah. Enzim ini akan mengubah amilu menjadi glukosa. Pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan menggunakan gigi. Proses ini bertujuan untuk memotong-motong makanan menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah dicerna oleh sistem organ lain. Yang kedua yaitu faring atau kerongkongan, yang merupakan rongga penghubung antara rongga mulut dengan esofagus. Melalui rongga ini makanan akan masuk ke dalam esofagus untuk dibawa ke lambung. Makanan akan menuju ke lambung, yaitu di mana pencernaan mekanik pada lambung berupa gerakan peristaltik yang memungkinkan makanan tercampur dengan getah lambung atau HCl, pepsin, renin, mukosa, faktor intrinsik, dan gastrin, sehingga membentuk bubur yang disebut crim atau kim. Bubur ini akan dikeluarkan sedikit demi sedikit ke duodenum atau usus 12 jari melalui pilopus lambung atau ujung lambung yang menuju duodenum. Bubur cenim atau kim yang memasuki duodenum akan mengalami proses pencernaan selanjutnya. Kemudian makanan akan menuju ke usus halus, di mana usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Pada usus halus terdapat muara dan saluran empedu dan pankreas yang menghasilkan zat dan enzim untuk membantu proses dalam pencernaan. Enzim yang berperan pada usus halus diantaranya yaitu ada sakrase, mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, maltase mencerna maltosa menjadi glukosa, laktase mencerna laktosa menjadi glukosa, dan erepsinogen diaktifkan oleh enter nucleotase menjadi erepsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Selain itu, sebagai tempat pencernaan zat gizi, usus halus atau ileum juga merupakan tempat penyerapan zat gizi atau karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Usus ileum memiliki villi yang memungkinkan untuk melakukan fungsi penyerapan tersebut. Zat gizi yang sudah diserap oleh usus ini akan dialirkan oleh darah dan limfa ke seluruh tubuh. Kemudian makanan akan menuju ke usus besar yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Kolon extended atau merupakan bagian usus besar yang mengarah ke atas. Usus ini berfungsi menyerap zat gizi dan air yang belum terserap oleh usus halus serta memadatkan fases. Kemudian ada kolon transversal yang berfungsi sebagai usus besar yang mendatar setelah kolon extended. Usus ini berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan zat gizi, air, dan memadatkan fases. Kemudian ada kolon extended, merupakan bagian usus besar yang mengarah ke bawah. Usus ini berfungsi sebagai tempat penampung feses sementara sebelum masuk ke rektrum. Yang terakhir yaitu ada kolon sigmoid yang merupakan usus besar yang berbentuk S yang terletak setelah kolon descendant. Usus ini memberikan tekanan pada fases sehingga memudahkan fases dikeluarkan melalui rektrum. Rektrum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sehingga direkresikan atau dikeluarkan melalui anus. Yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan lubang ujung saluran pencernaan yang memungkinkan feses keluar dari tubuh. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh terjadi. Dalam tubuh akan dicerna oleh sistem pencernaan. Sistem pencernaan tubuh terdiri dari rongga mulut, faring,
osofagus, lambung, usus halus, dan usus besar, rektum, dan juga anus. Pada rongga mulut dan lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Pencernaan makanan juga dibantu oleh kelenjar ludah, empedu, dan getah pankreas. Baiklah, sekian penjelasan praktik